Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 23 dari kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja session ke 23 nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang babak belur oleh Hanmo ini, atau sama sekali ya, Xiaoyan ini bukan tandingan dari Hanmo. Saat ini Xiaoyan sudah hancur babak belur dan bahkan setengah wajahnya telah hancur. Namun karena Xiaoyan ini adalah seseorang fighting god bintang 7, jadi pemulihannya sungguhlah luar biasa dan bisa dipulihkan kembali. Namun pada saat ini Xiaoyan tidak menyerah. Dia pun lalu mengeluarkan senyuman yang aneh di wajahnya. Lalu ada seberkas darah di telapak tangannya sekarang. Tetapi ini bukanlah darah dari dirinya sendiri, tetapi ini adalah darah Hanmo. Hanmo langsung mengulurkan tangannya untuk menyentuh wajahnya sendiri. Dan memang benar ada bekas luka di wajahnya. Namun luka itu langsung pulih. Sekarang aku tidak akan membuang-buang waktu lagi denganmu. Bersiaplah untuk mati, ucap dari Hanmo. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bisa melukainya. Dan dia tidak bisa menerima hal itu. Karena dia merasa sangatlah terhina. Bisa terkena pukulan oleh Xiaoyan ini yang menurutnya sangatlah lemah. Teknik ketiga, metode surgawi. Cengkraman hantu jahat, ucap dari Hanmo. Aura hitam langsung memancar di udara. Tetapi sosok Xiaoyan segera menyerang Hanmo. Jangan repot-repot untuk menyerangku, karena kamu tidak akan bisa untuk melarikan diri dari seranganku ini, ucap dari Hanmo. Tangan besar berwarna hitam pun mulai terbentuk di udara, dan tangan ini mencoba untuk meraih Xiaoyan dengan sangat kuat. Krep, prak, buar, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lagi-lagi menyemburkan darahnya. Sayang sekali. Setelah kamu mati, tidak akan ada lagi reinkarnasi Junsang. Apa itu reinkarnasi Junsang? Sabarlah, tarik napasmu dalam-dalam dan rasakan rasa sakitnya pasti akan menghilang dalam beberapa saat lagi, ucap dari Hanmo. Cih. Pada saat ini, cahaya hitam lalu tiba-tiba menyapu dan mendarat di tangan hitam yang mencengkram Xiaoyan. Setring! Cahaya hitam itu memotong beberapa jari dari tangan besar itu dalam sekejap. Dan cahaya hitam itu mulai menyerang lagi. Saat cahaya hitam itu hancur berkeping-keping, tubuh Xiaoyan pun jatuh secara perlahan. Namun pada saat ini, ada sosok yang muncul dan menangkap Xiaoyan. Sosok ini sebenarnya adalah Leji, tetapi yang menyerangnya adalah Xiao Yueli ya, yang menyerang tangan itu. Pada saat ini, penampilan Xiao Yueli pun telah berubah. Dia lebih tinggi dan memakai jubah naga. Kakinya yang ramping dan terbungkus sutra hitam. Penampilannya penuh dengan godaan yang tidak tertandingi. Auranya juga benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena saat ini, Xiao Yueli membuka semua perban yang ada di tubuhnya. Dan karena kekuatan besar ini pun terpancar dari tubuh Yueli, Yueli terlihat seperti orang lain. Ini adalah penampilan Pluto yang sebenarnya. Ketika Hanmo melihat Xiao Yueli ini, yang penampilannya tiba-tiba berubah, dia pun langsung terkejut. Karena hari ini, dia adalah satu-satunya Raja Roh yang ada di sini. Jika saja Xiao Yueli ini benar-benar menggunakan seluruh kekuatan Pluto, Hanmo khawatir situasi pertempuran ini akan benar-benar terbalik. Sepertinya kamu memang menyembunyikan kekuatanmu. Tetapi sayangnya, bahkan dengan kekuatanmu yang tersembunyi itu, kamu masih bukanlah lawanku, ucap dari Hanmo. Tidak apa-apa, karena sebenarnya ini saja sudah cukup untuk membunuhmu, ucap dari Xiao Yueli. Sosok Xiao Yueli pun langsung menghilang dan kecepatannya sebanding dengan Hanmo. Sabit kematian di tangannya pun langsung melambai lagi. Lalu ada cahaya hitam yang melesat ke arah langit. Sosok Hanmo mencoba untuk mengelak. Tetapi sosok Xiao Yueli terus mengejarnya. Set set set, pangpimpung, buar. Hanmo lalu mengambil tindakan untuk memblokir cahaya hitam milik Xiao Yueli ini yang menderu ke arahnya.
Tubuhnya lalu tergoncang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi muram. Dia sepertinya merasakan tekanan yang kuat dari Xiao Yueli ini. "Karena kamu ingin membunuh ayahku, maka hari ini aku akan membunuhmu terlebih dahulu," ucap dari Xiao Yueli. Meskipun penampilan dan suaranya ini telah berubah, tetapi nada bicara itu masih terdengar seperti Xiao Yueli. "Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku tetap masih punya kesempatan untuk membunuh ayahmu itu," ucap dari Hanmo. Dia segera mengangkat tangannya dan mencoba untuk menyerang Xiaoyan lagi. Tubuh fisik Xiaoyan memang telah pulih sepenuhnya, tetapi penampilannya sedikit menyedihkan karena dia babak belur. Sebelumnya dia terluka sangat parah. Kecepatan pemulihannya juga sudah langsung melambat. Menghadapi serangan Hanmo lagi, Xiaoyan lalu menggertakkan giginya dan dia bersiap untuk memblokir serangan Hanmo lagi. Tetapi pada saat ini ada angin yang kencang bersiul di belakangnya, dan itu adalah sosok Leiji. Buar. Xiaoyan lalu melihat lengan Leiji yang bergetar dan petir yang mengerikan pun lalu meraung. Petir itu menghantam serangan Hanmo. Suara ledakan menyapu. Leiji pun sedikit terguncang ke belakang, tetapi serangan Hanmo pun berhasil ditahan oleh Leiji. Saat melihat pemandangan yang luar biasa ini, Xiaoyan pun lalu menatap ke arah Leiji dengan kaget. "Leiji, apakah kekuatanmu sudah pulih?" tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, Leiji pun lalu menjawab, "Aku masih ada beberapa kekuatan immortality yang tersisa, tetapi aku sengaja menyimpannya, dan aku akan menggunakannya di saat kritis seperti ini saja," ucap dari Leiji sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Bagaimanapun juga, dia bukanlah makhluk dari dunia Senki, jadi butuh waktu yang lama untuk memulihkan kekuatan sebenarnya dari Leiji ini. Namun untungnya Leiji menyimpan beberapa kekuatan immortality-nya. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu berkata kepada Leiji, "Terima kasih Leiji." Dia memandang ke arah Leiji. "Baiklah, sama-sama, dan jangan lupakan ini," ucap dari Leiji sambil tersenyum. Karena Hanmo mencoba untuk menyerang Xiaoyan lagi, tentu saja itu benar-benar membuat Xiao Yueli sangatlah marah. Kecepatan serangan Xiao Yueli pun langsung melonjak lagi, dan ini membuat Hanmo tidak punya kesempatan untuk menyerang Xiaoyan lagi. Alias Xiao Yueli ini membuat Hanmo sangatlah sibuk dengan serangan-serangan Xiao Yueli. "Hei, kalian berdua, cepatlah bantu aku dan bunuh mereka semua," ucap dari Hanmo. Saat ini ribuan kapal istana surgawi telah berkumpul dengan puluhan ribu pasukan. Tentu saja ada juga beberapa fighting god bintang 9 di sini. "Kalau begitu, ayo kita bunuh mereka," ucap dari para pasukan setelah menerima perintah dari Hanmo ini. Mereka semua langsung melesat ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Xiaoyan langsung mengeluarkan nyala api Baiyan, Immortal Flame, dan juga Yaoyan dalam sekejap. Dan nyala api itu pun bercampur di telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya, Angry Buddha Lotus Flame 3 warna muncul di telapak tangannya. Wush! Tetapi tepat ketika Angry Buddha Lotus Flame ini menyapu ke udara dan melesat ke arah kerumunan pasukan istana surgawi, tiba-tiba ada lubang teleportasi singularitas yang muncul di lautan poin ini. Dan seekor buaya besar yang muncul dari sana langsung menelan Angry Buddha Lotus Flame ini. Buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar, dan Angry Buddha Lotus Flame 3 warna itu langsung ditelan olehnya dalam satu suapan saja. Buar! Setelah suara ledakan itu terdengar dan sangatlah dahsyat, ada asap hitam yang keluar dari mulutnya. Tapi buaya itu tampaknya tidak terluka sedikit pun. Jika diperhatikan baik-baik, di atas buaya itu pun ada seorang pria yang sedang duduk bersila. "Itu kan Raja Roh Kuizun," ucap dari semua pasukan istana surgawi. Dan ternyata itu memang adalah Raja Roh yang lainnya yang muncul di sini. Dan situasi pertempurannya pun akan menjadi sangat bahaya untuk tim Xiaoyan. Sepertinya tim Xiaoyan ini memang tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, atau mungkin bisa saja tamat ya. "Kuizun, cepat bunuh dia," ucap dari Hanmo.
Hanmo, kenapa kamu tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, ha? Tanya dari Kuizun. Kuizun, berhentilah berbicara omong kosong. Cepat hadapi wanita gila itu, dan aku akan membunuh mereka. Jawab dari Hanmo. Wanita gila? Siapa yang kau panggil wanita gila? Aku adalah ratu, ucap dari Xiao Yueli. Sabit kematian di tangannya langsung mengayun dengan sangat cepat. Dan cahaya hitam yang mengerikan terus bersiul ke arah Hanmo. Hanmo pun yang hanya bisa bertahan dari serangan Xiao Yueli, dia sepertinya memang disibukkan oleh Xiao Yueli ini atau kewalahan ya menghadapi skill-skill dari Xiao Yueli ini. Sebaiknya kamu saja yang menghadapi wanita itu, ucap dari Kuizun yang melihat pertempuran Xiao Yueli dan juga Hanmo. Dia segera menepuk kepala buaya raksasa itu. Kemudian buaya raksasa itu pun berbalik dan menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Di hadapan tubuhnya yang sangat besar, bahkan kapal Interpid pun tampak sangat kecil. Mulutnya sangatlah besar. Dan tentu saja jika buaya itu menelan kapal Interpid ini, maka kapal Interpid ini juga akan dilahapnya dengan satu suapan saja. Lalu segala sesuatu yang telah ditelan oleh mulutnya pasti akan hancur berkeping-keping. Buaya raksasa ini langsung menyerang ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, ada paksaan yang kuat yang menyelimuti Xiaoyan dan yang lainnya. Tentu saja di bawah paksaan itu, Xiaoyan dan juga Lei Ji tidak bisa bergerak sama sekali. Orang-orang yang ada di kapal Interpid semuanya berlutut di tanah karena saking kuatnya tekanan ini. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat kepala mereka sendiri. Lazy, aku benar-benar minta maaf kali ini, ucap dari Xiaoyan dengan tersenyum sangat getir. Mungkin dia udah merasa bahwa ini adalah akhir dari hidupnya. Untuk menghadapi Wan Mo saja dia sudah tidak bisa, apalagi sekarang datang Raja Roh yang lainnya. Situasi ini benar-benar sangat tidak bisa Xiaoyan terima ya, atau bahkan Xiaoyan tidak akan mampu melawannya. Kamu tidak perlu meminta maaf kepadaku, karena aku sendiri yang memilih untuk mengikuti kamu. Aku secara alami siap untuk mati dalam pertempuran setiap saat denganmu. Lagi pula, aku sudah dianggap sebagai orang mati. Hanya karena kamu saja aku bisa bertahan hidup di dunia ini. Jadi, aku sama sekali tidak menyesal. Dan aku tidak akan takut mati dalam pertempuran ini, ucap dari Lazy. Wusping! Ketika buaya raksasa ini membuka mulutnya yang besar, lalu ada suara angin yang kencang. Dan tentu saja ada bau sampah dari mulutnya. Buaya raksasa itu dengan cepat mendekati kapal Interpid. Xiaoyan pun lalu mengepal pedang Bang Huang Quanzong di tangannya dengan sangat erat, seolah-olah dia ingin berusaha melawan. Tetapi dia mungkin tidak bisa. Tidak hanya itu saja, api dan petir pun sudah mengalir di pedang itu. Sepertinya Xiaoyan akan mengeluarkan sisa-sisa kekuatannya. Lei Ji juga sudah menyiapkan petir di tangannya untuk menghadapi buaya raksasa ini. Mereka akan menyerang dengan cara apapun untuk melindungi kapal Interpid dari buaya itu. Di hadapan buaya raksasa yang mendekat itu, Xiaoyan sudah siap-siap untuk mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, pergerakan buaya besar raksasa itu tiba-tiba terhenti dan bahkan buaya itu tiba-tiba berjalan mundur. Di sudut pandang buaya raksasa itu ada semacam kepanikan sekarang. Ternyata saat ini di atas kapal Interpid ada penampakan naga yang sangat besar yang muncul di sana. Dan tubuhnya yang besar ini seakan-akan menyebar di seluruh lautan Poid. Dan ukuran tubuhnya ini benar-benar tidak terbayangkan lebih besar daripada buaya itu. Kepala naganya saja sebanding dengan seluruh tubuh buaya raksasa itu. Sementara itu, Kuizun terus memukuli kepala buaya raksasa itu. Karena dia aneh, kenapa sepertinya buaya ini merasa panik atau terancam. Ternyata dia memang takut kepada naga ini. Binatang tidak berguna, ucap dari Kuizun sambil meninju-ninju kepala buaya raksasa itu. Namun buaya raksasa itu terus berjalan mundur. Jadi mungkin ini adalah sosok naga Zhu Ziuyin yang legendaris itu, ucap dari Kuizun saat melihat naga yang ada di depannya.
Sepertinya Zhu Zhuyin ini yang legendaris masih terlalu lemah sekarang, ucap dari Kuizun lagi. Kemudian Kuizun melambaikan lengannya dan kekuatan yang tidak terlihat pun mulai melesat keluar. Sosok Xiaoyan yang langsung melesat untuk menghalau serangan itu, karena jika serangan itu benar-benar mengenai Longyan, Longyan pasti akan terluka parah. Garis keturunan milik Longyan memang sangat kuat, tetapi dia masih membutuhkan waktu untuk terus tumbuh berkembang. Buar! Xiaoyan lalu melemparkan 2 pukulan. Lei Ji juga ikut menyerangnya bersama dengan Xiaoyan. Serangan itu bertabrakan di udara, tetapi Xiaoyan dan Lei Ji terpental jauh ke belakang. Pada saat yang sama, tanda di dahi Xiaoyan secara bertahap mulai meredup. Sepertinya teknik pembentukan kehidupan ini telah mencapai batasnya. Saat ini, ketiga tubuh ini telah memisah lagi. Tapi klon dewa asli tidak langsung menghilang. Karena tujuan dari menyembunyikan klon dewa asli ini adalah untuk menghindari pengejaran istana surgawi. Namun sekarang, sepertinya Xiaoyan telah ditemukan terlebih dahulu dan sosok dewa asli juga sudah mereka ketahui. Jadi Xiaoyan tidak perlu khawatir lagi tentang masalah ini sekarang. Klon dewa asli masih terlihat baik-baik saja, tetapi klon leluhur iblis immortal tampaknya sudah kehabisan energi. Dia menua dengan sangat cepat dan berubah menjadi orang tua. Dan sepertinya sudah tidak punya waktu lagi untuk bertahan kali ini. Kemudian, Xiaoyan segera memasukkan klon leluhur iblis immortal ke dalam cincin penyimpanannya. Klon leluhur iblis immortal telah mencapai batasnya. Jika dia bertarung lagi, Xiaoyan khawatir dia akan benar-benar musnah. Melihat itu, Kuizun pun lalu berkata, "Hei, kenapa? Sepertinya kamu telah mencapai batasnya ya." "Padahal aku masih belum mengerahkan kekuatan apapun," ucap dari Kuizun. "Jika kamu tidak punya teknik lain, atau kamu memiliki jurus rahasia, lakukan saja sekarang. Kalau tidak, aku akan menyerangmu sampai kamu mati. Dan tidak akan ada lagi kesempatan untukmu bisa menyerang lagi," ucap dari Kuizun lagi. Sebenarnya, selain klon dewa asli, ada senjata pamungkas yang lainnya yang diperoleh Xiaoyan dari Killing Heaven, yaitu Lan Feng, sang immortal. Dia telah mati dan dia mengorbankan tubuhnya sendiri untuk dijadikan boneka atau klon oleh Xiaoyan ini. Dia memberikannya kepada Xiaoyan sebagai senjata pada saat yang kritis saja. Tetapi Lan Feng berkata bahwa ini hanya bisa digunakan 1 kali saja. Dan saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk Xiaoyan menggunakan tubuh Lan Feng ini. Situasinya telah melampaui batas yang bisa dia hadapi oleh Xiaoyan sekarang. Dan mau tidak mau Xiaoyan harus menggunakan tubuh Lan Feng ini. Celing! Ada sinar cahaya yang mengalir. Dan sebuah peti mati perunggu muncul di depan Xiaoyan saat ini. "Senior, aku benar-benar meminta maaf dan aku benar-benar ingin meminta bantuan dari senior Lan Feng ini. Dan jika senior Lan Feng ini bersedia, bertarunglah bersamaku melawan mereka," ucap dari Xiaoyan sambil mengepalkan tinjunya dan membungkukkan kepalanya. Kuizun menatap peti mati perunggu yang muncul di depan Xiaoyan saat ini. Dia sedikit tercengang saat dia mendengar kata Lan Feng. Lan Feng? Nama itu sepertinya tidak asing, ucap dari Kuizun. Saat suara Xiaoyan ini terdengar, dia bisa melihat penutup peti mati perunggu itu yang terbuka secara perlahan. Dan sosok yang terbaring di peti itu lalu dengan perlahan mulai bangkit. Xiaoyan pun merasa sedikit tidak nyaman saat melihat ini, atau dia merasa bersalah. Jika Xiaoyan cukup kuat, Xiaoyan tentu saja tidak perlu menggunakan orang lain untuk menghadapi Kuizun. Xiaoyan terus mengepalkan tinjunya untuk menghormati Lan Feng dan meminta maaf kepada Lan Feng. Tetapi dia juga mengerti bahwa semua ini memang sudah diatur oleh takdir. Lan Feng pun lalu perlahan membuka matanya dan momentum yang sangat kuat pun menyebar dari tubuhnya. Buar. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Kuizun ini mati oleh sosok dari tubuh Lan Feng ini ya, yang udah jadi boneka? Lan Feng itu telah memberikan telur naga ya sebelumnya ya.
Jadi dia tuh sosok immortality yang tersisa di dunia Senki. Dan untuk kalian yang suka banget nonton lab atau labnya kok nggak bisa ditonton Bang Rep gitu ya, itu tadinya emang dibuat untuk member aja, karena gue pernah lab nggak apa ya, maksudnya secara publik, tapi banyak yang bilang, Bang jadi nggak seru kontennya segala macem. Gue nontonnya Bang pas nge-lab kan udah nge-lab gini-gini. Bang kalau bisa jangan lab lah, bikin video aja gitu. Tapi ada juga yang komen, Bang nge-lab kapan Bang, Bang nge-lab kapan. Jadi akhirnya itu kesepakatan kita ya para subscriber, gimana kalau bikin member aja. Jadi member bisa nonton kapan aja, kalau dia pengen suka nonton lab, kalau misalkan kontennya gitu ya. Itu kelebihan untuk member ya. Member bisa nonton lab, video lab kapan aja dia mau. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.